pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah rangkaian listrik ya, lanjutannya kemarin. Ini masih di bilangan kompleks ya. Kita akan membahas tentang aljabar bilangan kompleks. Oke, ini seperti penjelasan kemarin ya, ini sekilas saja. Saya ulangi lagi, jadi bilangan kompleks itu adalah himpunan bilangan yang terbesar di dalam matematika ya, di mana himpunan itu terdiri dari bilangan real ya dan juga bilangan imajiner nanti ya. Jadi secara umum itu ada bilangan real, ada yang imajiner. Di simbol bilangan kompleks itu dicirikan dengan simbolnya I. Ada beberapa referensi juga bukan I tapi J ya. Itu adalah akar dari negatif 1. Nah, ini sebagai contoh ini ya, sistem bilangan kompleks merupakan perluasan dari sistem bilangan real. Nah, misalkan kita memerlukan solusi untuk persamaan X kuadrat min 25. Nah, ini kalau min 25 seperti ini akan sulit ya, karena kalau akar dari 25 itu 5, tapi kalau negatif 25, nah kita nggak akan menemukan kalau itu bilangan real semua ya. Jadi tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan di atas. Ya, persamaan ini nggak ada bilangan real yang cocok ya akar-akarnya. Oleh karena itu perlu mendefinisikan bilangan kompleks. Oke, jadi bilangan kompleks ditulis sebagai pasangan berurutan dua buah bilangan real, yaitu misalkan ini ya, ini contohnya bilangan kompleksnya itu diidentifikasikan Z gitu ya. Karena kompleks dia terdiri dari real dan imajiner, di mana X-nya itu adalah bilangan real, Z-nya adalah bilangan imajiner. Jadi di mana X itu bilangan real ya dari Z ya. Kemudian Z itu imajiner. IM itu tandanya imajiner ya, atau simbol imajiner. RE itu real ya dari Z. Timbulnya bilangan kompleks itu dapat diikuti dengan proses matematika sederhana. Kenapa bisa muncul seperti itu? Itu seperti di pembahasan di soal yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya itu ya, bahwa dasar dari munculnya bilangan kompleks ya karena ada persamaan seperti ini. Ini persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Nah, kita misalkan disuruh mencari berapa sih akar-akar dari persamaan ini gitu ya. Ya, kita bisa mencari akar-akar dari persamaan ini menggunakan rumus ABC ya. Sehingga kita bisa menghasilkan dua akar sekaligus, X1 dan X2. Nah, ini persamaannya mungkin dulu sudah pernah atau di soal di penjelasan sebelumnya sudah ada bahwa X12 itu min B per 2A plus minus akar D per 2A. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Atau kalau dijadikan satu menjadi seperti ini. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Dimana kalau X1-nya tandanya nanti plus, kemudian X2-nya itu tinggal diganti min ya. Oke. Untuk diskriminan itu D-nya ya, tadi ada di sini D. Jika D-nya itu lebih besar dari 0 tidak ada masalah. Ya, pasti muncul akar-akarnya bilangan real, pasti itu. Walaupun pecahan gitu ya, akar-akarnya, tapi pasti ketemu. Untuk kasus di dalam matematika dasar dikatakan persamaan kuadrat mereka akan real ya. Ada kalanya bahwa D-nya itu nanti besarnya dia adalah minus. Nah, kalau minus ya itu bagaimana? Kalau minus ya ini akarnya adalah D ya, tetap ini D tapi ada simbolnya I, bahwa ini menandakan dia adalah bilangan imajiner. Ini contoh soal aja langsung ya. Tentukanlah solusi dari persamaan berikut ini ya. Misalkan ini persamaan X kuadrat plus 2X plus 10. Nah, itu dengan menggunakan rumus ABC kita bisa menyelesaikan bahwa X12 itu sama dengan min B
plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita identifikasi dulu yang A-nya yang mana. A-nya adalah yang 1 ini ya. Ini A-nya, ini B, ini C. A1, B2, C10. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan aja min 2 plus akar 2 kuadrat karena B-nya itu 2 kuadrat min 4 AC ini A-nya 1, C-nya 10 ya. Tinggal dimasukkan ya. Ketemu angkanya. Nah, baru ada masalah itu di sini ya. Di sini itu terjadi masalah. Masalah kenapa? Karena di sini negatif ya. Nah, kalau di sini sudah negatif ini kan enggak ketemu akarnya. Akar negatif 36 berapa? Kalau 6 itu 36. Nah, minus 6 juga 36. Min 6 kali min 6 kan 36 juga. Kalau positif 6 dikalikan positif 6, 36. Nggak akan ketemu negatif ya. Oleh sebab itu, ini kita jadikan 36, tapi yang minusnya ini kita akar sendiri. Jadi, minus akar 1 dikalikan 36. Kalau ini kita kalikan sama dengan negatif 36. Sama aja kan ya. Nah, jadi yang ini bisa kita selesaikan yang 36. 36 ini bisa kita selesaikan ya. Nah, karena tadi di sini ini kan bisa kita pecah seperti ini, kita jadikan 2 ya, min 2 per 2 negatif akar negatif 36 dibagi 2 ini kan bisa kita pecah seperti ini, sehingga ini kita sederhanakan bisa negatif 2 dibagi 2 itu sama dengan negatif 1. Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan ya. Akar dari 36 itu 6 ya. Ini turun ke sini ya, 36. Nah, negatif 1-nya masih. Nah, ini kan bisa kita selesaikan. Nah, 6 dibagi 2 kan 3 ya, 3. Nah, baru akarnya turun, akar negatif 1-nya turun. Sehingga X1-nya itu nilainya negatif 1 plus 3 akar negatif 1. Atau boleh disebut negatif 1 plus 3i. Atau beberapa referensi bisa menyebut juga 1 negatif 1 plus J3. Sama aja. Nah, penulisannya seperti itu. Oke lah, kalau X2-nya itu tinggal diganti aja, yang tandanya di sini positif ya, kita ubah di sini tandanya jadi negatif. Nah, sama sih, sama aja sampai akhir, tinggal bedanya di sini nanti. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi positif, ini negatif. Hasilnya juga sama ya. Nah, ini. Oke, itu contoh soal ya. Nah, dalam himpunan bilangan kompleks, X1, X2 dikaitkan dengan konjugat atau sekawan satu terhadap yang lainnya. Jadi sekawan itu hampir sama. Ini negatif 1 plus 3, ini juga negatif 1. Angkanya sama kan, ini 3, ini juga 3, itu sekawan. Dikatakan konjugat atau sekawan. Nah, satu terhadap yang lainnya. Setiap bilangan kompleks memiliki konjugat. Hasil kali antara satu bilangan kompleks dengan konjugat itu dinamakan modulus ya. Nanti kita pelajari di bawah ini. Nah, ini pokok bahasan kita aljabar bilangan kompleksnya. Dengan menggunakan aturan bahwa bilangan imajiner satuannya i ya, dalam i gitu ya, diperlakukan sebagai salah satu variabel real, kita dapat membangun aturan aljabar bilangan kompleks yaitu jadi bilangan kompleks itu bisa kita lakukan operasi ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada juga lagi nanti akar ya, tapi nggak kita bahas. Yang kita pelajari nanti yang akan kita gunakan di dalam mata kuliah rangkaian listrik ini, ya ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, misalkan ini, Z1 sama dengan X1, ini bilangan realnya ya, X1, plus I, Y1, ini bilangan imajinernya ya. Dan Z2, ini bilangan kompleks yang kedua, disimbolkan dengan Z2 ya. Dengan notasi X2 plus IY2. Ya, bilangan kompleks ini akan kita proses operasi aljabar antara kedua bilangan tersebut dengan cara apa? Ini contohnya nanti kita jumlahkan. Ini tadi bilangannya ya, Z1 dan Z2. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Menjadi seperti apa? Yang real dijumlahkan dengan ini Z1 plus Z2. Ya, nanti kalau pengurangan tinggal ininya diganti negatif ya. Kalau penjumlahan ini positif.
X1 dan X ini bilangannya X1 plus IY1 plus minus X2 plus IZ2. Nah, ini yang real ini dijumlahkan dengan real. Yang X kan real itu ya. Jadi yang real dijumlahkan dengan real ya. X1 plus X2, yang imajiner dijumlahkan dengan imajiner ya. Itu aja, I-nya keluar ya. Jadi misalkan nanti ada angkanya, tinggal diganti angka ya. Misalkan ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya 2 tambah 3 gitu ya. Ini 2 tambah 3, terus ini misalkan ini yang ini 4, ini 5 ya 4 tambah 5 gitu aja. Tinggal ganti angkanya nanti. Kemudian kalau perkalian, ini operasi perkalian ya, ini perkalian ya. Kalau perkalian yang ini caranya, jadi persamaannya yang real dikalikan real, ini kan real X1 X2. Kemudian ya, jadi bilangan ini dikalikan dengan yang ini dulu kalau perkalian ya. Kemudian ini langkah 1, langkah 2-nya ini dikalikan dengan ke ini ya. Real dengan imajiner, kan seperti operasi perkalian apa itu bilangan di matematika dasar gitu ya. Jadi ini yang real dikalikan imajiner, kemudian yang sini, yang ini juga dikalikan ini ya, terus dikalikan yang sini juga. Sehingga jadinya seperti ini ya. Nah, ini kalau imajiner dikalikan imajiner, karena I ada I ya, maka I-nya jadi I kuadrat di sini, perlu Anda perhatikan ya. Ya, I kuadrat. Kemudian karena ini X1 dan X2 itu pasti menghasilkan bilangan real ya. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin bilangan imajiner. Pasti hasilnya real. Maka di sini X1 plus X2 ini tinggal diganti angkanya nanti kalau ada angkanya ya. Terus Y1 per Y2 ini didapat dari mana? Ini itu didapat dari sini. Loh, kenapa kok jadi minus? Harusnya positif ya. Karena di pembahasan kemarin bahwa atau tadi bahwa I ya, I itu setara dengan akar negatif 1 ya. Kemudian kalau I kuadrat berarti kan I dikalikan I ya. Nah, berarti itu sama dengan akar negatif 1 dikalikan akar negatif 1. Maka hasilnya berapa ini? Ya. Hasilnya adalah negatif 1 ya. Akar negatif dikalikan akar negatif, hasilnya negatif 1, akarnya hilang. Nah, sehingga di sini ya, I-nya I kuadrat ini dengan perkalian imajiner dengan imajiner, maka akan menghasilkan bilangan real ya. Ini bilangan real, tidak I-nya udah hilang, jadi negatif 1. Sehingga tanda yang ada di depannya positif menjadi negatif ini. Kemudian yang ini imajiner masih, ini dijumlahkan dengan ini, yang ini ya. Ini jumlahkan dengan ini. I plus X1 Y2 plus X2 Y1 ini jadinya. Ini bentuk rektangular. Kemudian ini untuk pembagian. Nah, lebih kompleks lagi kalau untuk pembagian ya. Y1 per Y2 itu sama dengan X1 plus ini bilangan yang pertama ya, Z1 ya. Nah, jadi Z1 dikalikan Z2 ya. Ini juga sama, ini Z2 dikalikan Z1. Jadi sama dengan penyederhanaan apa itu penyebut itu ya. Jadi ini dikalikan ini dikalikan ini bawahnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga tapi pengalinya dia negatif ya. X1 ini kan bilangan yang pertama tadi X1, ini Z1, ini Z2. Nah, ini dikalikan ini X2 min IY2, X2 min IY2. Sehingga menjadi seperti ini. X1 X2 plus Y1 Y2 bagi X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus I dan seterusnya ini. Ini jadi persamaannya nanti ini. Nah, ini kalau belum ada bilangannya mungkin sudah banyak ya, apalagi nanti diberi bilangan itu lebih kompleks ya. Nanti ada cara yang lebih simpel gitu ya.
Kalau ini kebetulan nggak ada angkanya. Kalau dimasukkan angka yang pusing ini hitungnya. Hitungnya pusing, ini angka semua nanti ya. Nah, angka semua. Kalau salah satu aja udah salah semua nanti sampai bawah. Nah, ini salah satu, ini bentuk rektangular. Jadi operasi aljabar bilangan kompleks dalam bentuk rektangular. Untuk bentuk yang satunya lagi adalah bentuk polar ini. Ini bentuk polar. Kalau bentuk polar itu bentuk umumnya kan seperti ini ya. Z1 sama dengan R1 sudut theta gitu ya. Ini Z2 sama. Misalkan ada bentuk umumnya ini ya. Z1 Z2. Kalau untuk bilangan polar itu tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan ya. Mungkin lebih kompleks, lebih sulit lagi persamaannya nanti. Tapi untuk operasi perkalian dan pembagian dia lebih mudah. Gimana caranya? Nah, untuk perkaliannya ZT di sini ya. ZT sama dengan R1 sudut theta 1 dikali R2 sudut theta 2 gitu. Misalkan dikali. Kalau perkalian nah ini yang R-nya ini dikalikan ya, ini dikalikan. Kemudian yang sudutnya ini dijumlahkan ya. Jadi yang R-nya itu dikalikan, makanya ini dikalikan, kemudian yang sudut itu dijumlahkan. Udah gitu aja. Kalau untuk pembagian, yang R-nya itu dibagi ya, masih sama ini dibagi. Kemudian yang sudutnya dikurangi. Nah, ini lebih simpel ini daripada yang tadi ini. Wah, ini banyak sekali persamaannya ya. Nah, kalau saran saya nanti dalam melakukan operasi pembagian atau perkalian bilangan kompleks, lebih baik dikonversi dulu menjadi bentuk bilangan polar. Baru kita lakukan operasi perkalian atau pembagian. Lebih sederhana. Gitu ya. Ini contoh soal ya, saya beri contoh soal. Bila diketahui Z1 sama dengan 10 plus J15 dan Z2 6 plus J10, tentukan Z total. Nah, ini Z total itu yang A itu dijumlahkan Z1 plus Z2. Nah, ini mudah aja ya. Yang namanya soal dikasih mudah ya. 10 plus 6. Ya ini 10 plus 6. Kemudian J-nya ya tinggal J-nya dijumlahkan ya. 15 plus 10. Nah ini. Ini hasilnya. Loh kenapa ini nggak langsung dijumlahkan? Nggak boleh. Jadi bilangan real dan imajiner itu udah bisa dijumlahkan. Tapi dikalikan bisa. Gitu ya. Kemudian yang B itu dikurangi ya, tinggal dikurangi aja. Nah ini dikurangi, ini juga dikurangi. Hasilnya ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu perkalian. Nah ini agak rumit yang perkalian. Ini kan Z1 kalikan Z2 ya. Kalau perkalian kita pakai cara yang tadi ya, perkalian ya. Maka 10 kali 6 ya, terus kemudian 10 kali 10 ini ya. Ini menghasilkan bilangan imajiner nanti 10 kali 6 15 kali 6 ini juga imajiner. Terus yang ini dikalikan ini imajiner dengan imajiner ini ya, modelnya kayak gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Bentar, hapus dulu. Oke, 10 kali 6 60, 10 kali 10 ya 100 ya. Ini imajiner jadinya. Kemudian 15 kali 6 90. J15 kali J10 ya, saya beri notasi J enggak masalah ya. Jadi kita berikutnya selanjutnya nanti kita pakai aja notasi J ya untuk imajiner. Biar sepakat enggak bingung nanti. Nah ini J dikalikan J kuadrat ya. 50 kali 100, 150. Nah, maka yang ini tadi, ya, J ini tadi, ini jadi akar, karena J-nya itu kan akar negatif 1, kalau J kuadrat berarti negatif 1. Sehingga di sini min 1 ya, negatif 1 dikalikan 150. Sehingga hasilnya juga 150 dibawa ke sini. Ini yang real, ini real dengan real ini ya.
Ini bilangan real ini. Kalau yang ini imajiner. Nah, sehingga ini perhatikan di sini ya. Ini posisi kuadrat jadi negatif. Kemudian Z totalnya 60 dikurangi 150 itu negatif 90. Ini tinggal dijumlahkan plus 190. Ini dalam bentuk rektanguler. Bisa juga kita ubah dalam bentuk polar ya, seperti ini. Caranya bagaimana? Seperti pertemuan sebelumnya ya. Rumusnya sudah ada ya. Dibuka lagi catatannya. Terus ini operasi perkalian dalam bentuk rektangular ya. Bisa juga kita lakukan operasi perkalian ini dalam bentuk polar ya. Cara lain dengan mengubah rektangular ke polar terlebih dahulu. Caranya ya dari Z1 ini ya. Z1 itu adalah 10 plus J15. Kita akan rubah dalam bentuk polar sehingga menjadi ini persamaannya ini A kuadrat ya kemarin ya plus B kuadrat. Ini yang imajinasi. Sehingga ketemulah ini R-nya, tetanya, sudut tetanya ini adalah B per A. Sehingga 15 per 10 ketemu sudutnya ini. Sedangkan untuk Z2, Z2 6 plus J10 itu menjadi seperti ini. 6 plus J10, R2 sama dengan 11 plus 66, jadi seperti ini ya. Kemudian tetanya ketemulah seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kita lakukan operasi perkalian. Nah, mudah perkaliannya di sini. Ini tinggal kita kalikan. 18 kali 18 kali 11,66 ya. Kemudian ini dikalikan. Yang sudutnya tinggal kita jumlahkan. 56,31 plus 59,2. Sehingga hasilnya ini ya. Oke, karena dia lebih dari 90 derajat, maka dikurangi ya. Ini dikurangi 180 derajat. Karena kuadrannya itu ya, seperti di pertemuan sebelumnya sudah ada slide saya itu. Nah, di kuadran berapa dia ya gitu ya. Kalau di kuadran berapa? Ini kuadran 3 ya, 1 2 3, positif dia 1 2. Nanti bisa dilihat ini kuadran berapa. Kemudian karena dia lebih dari 90 derajat, maka hasilnya dikurangi 180 sehingga hasilnya ini. Nah, ternyata kalau kita lihat sama ya. Z totalnya 210,23 bentuk polarnya ya. Dengan operasi ini ya, bilangan polar dengan bilangan rektangular ya. Bentuk rektangular dan polar hasilnya sama. Kita kembalikan ini dalam bentuk polar ya. Ini bentuk polarnya. Kalau kita rektangularnya ini ternyata sama hasilnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini ya. Ini dikali satunya ada ditambah. Nah, oke, tugasnya ini ya. Nah, bila diketahui Z1 bla bla bla. Nah, ini Anda nanti suruh menghitung, dijumlahkan, dikurangi, dikali, dibagi. Ini juga gitu ya. Tapi ini saya ganti nomor absen ya. Biar ngerjakan sendiri-sendiri nanti. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di WA group ya, atau di chat di e-learning. Oke, terima kasih.